hanya pada hidupku akan terus. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Engkau kembalikan kami, berikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti Advent yang pertama. Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Semoga malam hari ini kami boleh mendengar apa yang memang pantas kami dengar. Dan semoga malam hari ini pun kami boleh menerima hati dan jiwa kami dengan penuh semangat untuk senantiasa boleh bersama-sama menyongsong kedatangan-Mu. Kami juga tahu bahwa hari-hari ini kami semua sangat prihatin karena pandemi Corona. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau menjanjikan juru selamat Yesus Kristus Putra-Mu pada kami. Kami juga bersyukur atas gerak pastoral baru untuk tahun 2021 hingga 2025 yang akan segera kami songsong. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat, kami tetap bersukacita, dan kami tetap senantiasa penuh dengan keyakinan. Tuhan, kami menyerahkan segala rencana hidup kami, terlebih pada masa Advent yang pertama ini, biarlah Engkau sendiri yang beracara kepada kami. Semuanya ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita nyalakan lilin Corona yang pertama. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu, bukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagikan nyala lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita akan menengok kembali pengalaman Advent kita tahun-tahun yang lalu. Kita sebelumnya kita agak santai saja ya, nggak usah tegang karena kita bukan mau ulangan, jadi ya rodok-rodok santai. Slow. Yang membawa buku silahkan bisa disimak nomor 9. Yang belum ya mendengarkan saja. Sebetulnya lingkungan
tapi nggak apa-apa lah. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melihat hasil survei yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2019 mengenai Advent. Dan survei ini dilakukan pada kurang lebih 1.500 responden ya, di mana 34%-nya tinggal di wilayah pedesaan, 46,7 tinggal di perkotaan, dan yang 19 tinggal di perumahan. Dari hasil survei tahun 2019, saya akan bacakan sedikit bahwa umat di lingkungan selama ini masih teratur menjalin komunikasi, yaitu sebesar 95% lebih. 95% lebih umat lingkungan itu masih teratur menjalin komunikasi, baik langsung maupun melalui perangkat media. Ini sungguh membahagiakan bahwa umat Katolik itu masih selalu teratur di lingkungan, yaitu menjalin komunikasi. Lalu umat di lingkungan juga masih teratur menyelenggarakan kegiatan, baik kegiatan peribadatan, kegiatan sosial, maupun sarasehan. Dan ini juga 91,8%. Ini juga cukup besar, membanggakan juga karena ternyata umat Katolik itu masih selalu melakukan kegiatan peribadatan, kegiatan sosial, bahkan 90% lebih. Berdasarkan survei juga bahwa 82% lebih umat di lingkungan itu masih teratur memperhatikan warga atau umat yang masih mengalami kesulitan atau permasalahan baik dari segi kesehatan atau finansial ya. Meskipun masih ada 17% yang menyatakan tidak teratur, tetapi 82% lebih teratur memperhatikan warga. Lalu dari hasil survei juga ada 54,4% yang menyatakan bahwa umat di lingkungan selama ini masih teratur mendukung pendidikan iman, baik liturgis maupun non-liturgis. Jadi ini agak sedikit juga ya, cuma 54% ya. Dan 62,3% menyatakan bahwa umat lingkungan selama ini masih teratur mendukung kegiatan keakraban, ya, baik rekoleksi maupun rekreatif. 56% menyatakan bahwa umat di lingkungan masih teratur berusaha memberdayakan pribadi dan perkembangan bersama melalui berbagai kegiatan. Demikian sebagian hasil survei yang bisa kami bacakan. Satu hal bahwa survei yang sederhana mengenai daya ubah lingkungan pada tahun 19 di seluruh ngopi-ngopi itu juga salah satu rasa guyub. Ya tahu Pak Yosef? 44,8% itu menyatakan bahwa umat di lingkungan selama ini bisa saja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar. Sementara itu ada 37,6 yang menyatakan aktif dan 70% responden menyatakan kurang
efektif. Kalau berdasarkan data yang ada yang tadi kita baca, kalau tanggapan teman-teman kira-kira gimana ini? Halo, monggo yang mau sharing, mic-nya bisa berdasarkan angkat tangan ya. berdasarkan tadi, kira-kira lingkungan kita itu masuk apa ya? Lumayan, kurang, atau cukup, atau indah pada waktunya? Monggo Bapak-bapak Ibu, mic-nya dibuka enggak apa-apa. Gimana? Luar biasa ya. Kenapa Pak kok luar biasa Pak? Mas Willy. Ya, baik. Terima kasih Mas Billy. Menurut pengalaman survei Mas Billy, lingkungan kita ini termasuk yang luar biasa. Barangkali Pak Tono ada tanggapan dengan survei tadi Pak? Lingkungan kita ini Monggo Pak Tono. Saya ikut saja nih, pokoknya apapun acaranya, apapun kegiatannya, saya bagian seksi huru hara saja. Ya. Tapi Ya betul Pak, seperti saya. Halo. Halo ya. Monggo yang lainnya. Pak. Halo. Agus, Pak Bayu, monggo. Halo ya, selamat malam semuanya. Ya. Malam. Malam Pak. Kalau menanggapi survei itu, kelihatannya sih lingkungan kita kalau disurvei jauh lebih baik dari itu. Kegiatan kita banyak, partisipasi kita juga bagus. Ya, mungkin kalau 1.500 tuh ditambah 10 kakak saja itu kelihatan mungkin surveinya jadi 80 ke atas, 80% ke atas. Nah, sekarang kalau kita melihat ke belakang sejarah tentang paguyuban seperti itu, sebetulnya lingkungan itu kan merupakan paguyuban terkecil dari sistematika paroki atau gereja. Nah, sebetulnya justru dari paguyuban yang terkecil ini sebetulnya kekuatan gereja itu ada di sana. Nah, karena itu sebetulnya ya, menurut saya yang perlu diperkuat sebetulnya adalah keguyuban yang ada dalam paguyuban terkecil ini, kaki-kaki paling terdepan ini yang menurut saya perlu kita maksimalkan. Jadi mungkin kita juga menjadi salah satu contoh seperti tadi Pak Martono tadi, itu kan setiap minggu malam tuh yang paling kita tunggu, karena beliau ini kan salah satu pejuang kolektor gitu. Ini, kalau di RT namanya seksi palak. Ya, tapi keaktifan itu kan mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan lain-lain. Ya, kalau mengorbankan malu sih tidak. Karena itu justru sosok yang kita tunggu, kedatangan Pak Martono dan teman-teman untuk mengambil. Karena apa? Nah, ini yang serius, bahwa sebetulnya di gereja kita membutuhkan, saat ini sangat membutuhkan itu. Dan sosok-sosok yang mau turun tangan sendiri menghampiri satu persatu
rumah per rumah, orang per orang itu sebetulnya itu yang saya katakan tadi, kaki-kaki yang paling depan ini sebetulnya yang dibutuhkan. Ini hanya dari segi ini ya, dari segi kita bisa apa membantu gereja di masa apalagi masa pandemi seperti ini. Belum lagi keterlibatan kita dalam pelayanan dalam bentuk lain. Seperti kemarin pada saat misa offline pertama kali, ternyata dari lingkungan kita tugas untuk tatipnya datang semua loh. Dan ketika yang daftar untuk misa offline itu juga banyak, karena pengalaman dari misa offline yang pertama itu dari evaluasi itu dari yang terdaftar 125, itu yang datang cuma 60. Nah, tapi ketika lingkungan kita daftar, ya dapat dikatakan datang semua. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan di luar tadi. Masih banyak bentuk pelayanan yang lain lagi, termasuk masih ini yang baru Jemaat Semil itu juga pelayanannya bagus lah ya. Oke, gitu aja sementara dari saya Pak Joko, matur nuwun. Terima kasih. Ada lagi untuk ibu-ibu, monggo. Kalau menurut survei tadi, kalau kita bandingkan dengan lingkungan kita, itu menurut panjenengan semua, kita itu yang gimana gitu. Tadi, kalau tadi ada yang mengatakan luar biasa, ada yang melebihi. Monggo, ada lagi? Monggo Mas In. Ucip. Mas Riyadi, Bu Gagung ini monggo. Selamat datang Mas Riyadi. Monggo. Halo? Mas In? Jangan ngemel terus Mas. Minta dong. Ya, Apa untuk streaming ini? apa ya? Apa? Talentanya macam-macam gitu ya. Ada yang apa namanya? Jadi yang membuat setiap kegiatan boho katanya kok ini apa namanya? Ada aja yang pengalaman di bidang itu gitu. Jadi rasanya kok komplit gitu ya. Setiap pasang status WA tuh pasti aja dia komentari kok lingkungannya kok sangarmen ya. Ada yang ini, ada yang ngono, ada yang Natalan yang dulu itu katanya, terus wah katanya kok iya gitu. Jadi membuat orang lain tuh sebetulnya kepengen gitu. Padahal kadang-kadang kita juga kita sendiri kadang merasakan krisis ya, kok apa namanya, kadang kok sedikit gitu, tapi sebetulnya ya lingkungan lain pun mengalami hal yang sama, cuman kita istimewanya kalau ngadain kegiatan tuh pasti ya. Terima kasih. Terima kasih Pak In. Berarti kita ini termasuk lingkungan yang istimewa ya. Kadang-kadang kita udah bulana kok kegiatannya seperti ini kok. Tapi ternyata di luar sana itu orang pada pengen melihat apa, pengen mencontoh lingkungan kita. Berarti lingkungan kita itu sebetulnya termasuk salah satu lingkungan yang ya itu istimewa itu. Ya tadi dikatakan Pak In ono baiknya. Tapi ya memang itulah, kalau banyak talenta itu ya enak sekali ya. Termasuk malam hari ini juga yang ikut